turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar berhijrah ke daerah lain. Beliau segera menyampaikan kepada istrinya, Bunda Siti Hajar. Bunda, bagaimana perasaan Bunda jika ada perintah dari Allah yang harus dikerjakan oleh kita sekeluarga? Tanya Nabi Ibrahim kepada Bunda Siti Hajar. Ayah tidak usah khawatir. Perintah Allah pasti baik untukku, juga untuk keluarga kita. Jawab Bunda Siti Hajar. Mendengar jawaban dari istri tercinta, Nabi Ibrahim tersenyum senang sekali. Alhamdulillah, kalau begitu kita bersiap hijrah ke tempat lain. Allah sudah memberikan perintah kepadaku melalui malaikat Jibril semalam. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim berangkat bersama keluarga kecilnya. Mereka menunggang unta dan membawa banyak perbekalan. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh, hingga berminggu-minggu lamanya. Hari demi hari, minggu ketemu minggu, bulan berganti bulan. Perjalanan Nabi Ibrahim, Bunda Siti Hajar, dan bayi kecilnya Ismail akhirnya tiba di sebuah padang pasir yang sangat tandus, panas, sepi, dan dikelilingi perbukitan batu di kejauhan. Rombongan keluarga kecil itu pun berhenti di tempat itu. Tempat itu bernama Mekah. Perlahan-lahan Nabi Ibrahim turun dari unta, lalu berdoa agar keluarganya dilindungi dari berbagai bahaya dan tempat itu akan ramai didatangi orang dari seluruh dunia. Bunda Siti Hajar dan anakku Ismail, kalian tinggal dulu di sini atas perintah dari Allah. Ayah harus berangkat lagi ke tempat lain. Insya Allah, Bunda dan anakku Ismail akan selalu dijaga oleh Allah, kata Nabi Ibrahim ketika harus meninggalkan keluarga kecil itu di padang yang sangat tandus, sepi dan panas. Bunda Siti Hajar sangat sedih. Berada di gurun pasir yang sepi, hanya berdua bersama bayi Ismail. Sungguh berat rasanya. Namun Bunda Siti Hajar berkata dengan penuh senyuman, "Aku yakin perintah Allah pasti baik untukku." Setelah beberapa hari tinggal di gurun pasir dalam tenda sederhana yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, bekal makanan yang dibawa Bunda Siti Hajar semakin menipis. Bahkan air minumnya sudah habis. Bayi Ismail mulai menangis kehausan. Tangisnya terdengar jauh. Bunda pun panik. Ada yang menangis, adik-adik. Siapa yang menangis itu? Ya, bayi Ismail merasa kehausan. Mendengar tangisan itu,
Bunda Hajar mulai panik. Segera Bunda Siti Hajar menggendong erat bayi Ismail dan berlari mencari air ke arah Bukit Sofa. Tiba di sana, ternyata air yang diharapkan oleh Bunda Siti Hajar tidak ada. Di atas Bukit Sofa itu hanya terlihat pasir dan batu. Kering, tidak ada air. Bunda Siti Hajar segera berbalik arah, berlari ke arah Bukit Marwah sambil terus menggendong bayi kecilnya itu. Tetapi adik-adik, ketika sampai di Bukit Marwah, ternyata air yang diharapkan tidak ada. Hanya pasir dan batu yang terlihat kering. Tak ada air. Dan tanpa terasa adik-adik semuanya, sudah 7 kali Bunda Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa kembali ke Bukit Marwah. Naik turun. Berapa kali tadi? 7 kali bolak-balik sambil terus menggendong bayi kecil Ismail. Terasa letih, lelah, haus, dan tentu saja lapar. Bayi Ismail masih terus menangis. Perlahan-lahan Bunda Siti Hajar membaringkan bayi Ismail di atas selimut yang dihamparkan di atas tanah berpasir. Bunda Siti Hajar lalu berdoa meminta pertolongan kepada siapa adik-adik? Tentu kepada Allah. Ya Allah yang maha baik, tolonglah kami. Perintah Allah pasti baik untukku. Allah yang maha baik sudah melihat semangat dan tekad Bunda Siti Hajar yang tadi mencari air untuk anaknya, naik ke Bukit Sofa, turun lagi, naik ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Allah selalu siap menjalankan apa yang diminta oleh Bunda Siti Hajar. Pertolongan Allah pun langsung datang. Tiba-tiba muncul mata air jernih di bawah selimut bayi Ismail mengalir keluar. Bunda Siti Hajar langsung bertakbir dan bersujud syukur kepada Allah. Perlahan-lahan Bunda Siti Hajar memindahkan bayinya dan menggali pasir di sekeliling mata air. Terbentuklah sebuah sumur kecil. Adik-adik, itulah asal munculnya mata air Zam-Zam. Burung-burung yang sedang terbang di udara segera turun untuk minum air Zam-Zam itu. Puluhan burung-burung terus berdatangan dari berbagai penjuru. Rombongan pedagang yang sedang melewati Mekah yang gersang dan panas segera mendekati sumur air Zam-Zam. Mereka meminta izin kepada Bunda Siti Hajar untuk mengambil air minum dan bekal di perjalanan. Padang pasir Mekah yang dulunya tandus, sepi, gersang, akhirnya ramai dengan banyaknya rombongan yang singgah karena munculnya sumur air Zam-Zam. Mekah perlahan berubah menjadi kota yang penuh dengan penduduk yang beternak dan berdagang. Pembeli datang dari berbagai penjuru Arab. Setelah beberapa tahun, Ismail tumbuh menjadi anak yang lincah dan pintar dan punya banyak teman. Teman adik-adik, masa tenan? Salah Kak Heru. Nabi Ibrahim yang sudah menyelesaikan tugas dakwahnya pulang kembali ke kota Mekah.
Dari kejauhan, Ismail melihat kedatangan ayahnya. Dia segera berlari ke arah ayahnya sambil berteriak, "Ayah! Kamu sudah datang, ayahku!" Betapa rindunya Ismail melihat ayahnya yang datang setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan anaknya. Nabi Ibrahim, adik-adik, tentu saja rindu dengan anak satu-satunya itu. Kerinduan Nabi Ibrahim kepada Ismail ternyata kembali diuji oleh Allah. Kira-kira ujian apa lagi yang diterima oleh Nabi Ibrahim setelah tadi ujian pertama Nabi Ibrahim harus pindah dari Palestina ke Mekah? Tadi Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Ujiannya apa lagi, adik-adik? Pada suatu malam, kembali malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Jika pada cobaan yang pertama, malaikat Jibril membawa perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim meninggalkan Palestina, apa kira-kira perintah dari malaikat Jibril ini? Tentu saja perintah yang kedua ini sangat berat. Dalam mimpinya, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Ismail harus disembelih, adik-adik, dikurbankan kepada Allah. Ketika bangun dari tidurnya, betapa kaget dan terkejutnya Nabi Ibrahim. Dia menghela napas panjang. Tetapi dia berpikir bahwa perintah Allah itu pasti baik dan harus dilaksanakan. Dipanggillah Nabi Ibrahim, kemudian memanggil Ismail anak. Di pagi yang sangat cerah, mereka duduk berdua. "Anakku yang soleh, apakah kamu senang dicintai Allah, nak?" "Iya, sudah pasti, ayah. Allah itu maha baik, maha sayang. Perintah Allah pasti baik untukku," seru Ismail. "Tapi kalau Allah berikan perintah yang berat, bagaimana, nak? Kamu harus berpisah dengan ayah dan ibumu. Bagaimana?" "Ayah nggak usah khawatir. Perintah Allah pasti baik untukku, juga untuk kita. Jangan sedih berpisah. Nanti di surga kita ketemu lagi kan?" Ismail menjawab dengan penuh semangat. Allah memberikan perintah baru. Perintah yang berat bagi ayahmu. Ayah diminta mengorbankan kamu. "Ayah jangan sedih. Perintah Allah pasti baik untukku. Ayo ayah, kapan dilaksanakan? Aku siap untuk perintah Allah. Ayo ayah." Tidak takut ya adik-adik? Nabi Ismail harus dikurbankan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku memiliki anak yang soleh dan siap menjalankan perintah-Mu, ucap Nabi
Ismail segera menemui ibundanya. Kata ayah, aku mau diajak menjalankan perintah Allah hari ini. Tolong bunda, siapkan aku baju yang paling bagus. Terus bunda nggak boleh sedih kalau nggak ketemu aku lagi. Bunda kan sering bilang, perintah Allah pasti baik untukku. Pamit Ismail kepada Bunda Siti Hajar yang hanya bisa mengangguk sambil menangis terharu. Tetapi adik-adik, meskipun ayah dan Bunda Siti Hajar rela melepas Ismail, ternyata ada makhluk yang tidak suka jika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Siapakah makhluk itu? Aku iblis. Tidak suka jika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Aku akan membujuk Nabi Ibrahim supaya tidak menyembelih anaknya. Perlahan-lahan iblis mendatangi Nabi Ibrahim. Hei, Ibrahim, tidak semua perintah Allah itu harus dikerjakan. Jangan kamu kerjakan ya, masa anakmu mau kamu sembelih? Batalkan saja, kasihan ibunya, kasihan anakmu. Bujuk iblis kepada Nabi Ibrahim. Tapi melihat kedatangan iblis, Nabi Ibrahim marah dan segera mengambil batu dan dilemparkannya batu itu ke arah iblis. Hai iblis, pergi dari sini. Dilemparkan batu itu ke arah iblisnya. Kena iblisnya. Sakit, batunya besar sekali. Oh, sakit sekali kepalaku. Iblisnya langsung lari ketakutan. Tapi adik-adik, iblis juga ternyata punya banyak akal. Setelah ayahnya tidak mau diperintahkan, tidak mau dibujuk, iblis mendatangi Bunda Siti Hajar. Dibujuknya Bunda Siti Hajar. Hai Bunda Siti Hajar, batalkan saja permintaan Allah. Masa anakmu mau dipotong, mau disembelih? Tidak semua perintah Allah harus dikerjakan. Jangan mau ya Bunda Siti Hajar. Mendengar permintaan dari iblis, Bunda Siti Hajar ternyata juga marah. Segera Bunda Siti Hajar mengambil batu dan dilemparkan batu itu ke arah iblis. Batunya juga besar adik-adik. Dilemparkan batu ini dengan sangat cepatnya. Kembali iblis. Sakit. Sudah jangan lempar aku, sakit. Ternyata Bunda Siti Hajar melempar juga iblis dengan batu sehingga iblisnya lari terbirit-birit. Setelah kedua orang tuanya tidak mau dibujuk oleh iblis, iblis tetap tidak mau putus asa. Didatangilah Ismail. Oh, anak kecil, jangan mau dipotong sama ayahmu ya. Sakit itu, nanti berdarah lehermu. Ternyata Ismail kecil juga marah melihat kedatangan iblis. Hai iblis, pergi dari sini. Aku tidak suka melihat kedatanganmu. Jangan begitu. Jangan lempar aku lagi. Ternyata adik-adik, Ismail juga melempari iblis itu dengan batu kecil. Kena kepalanya iblis. Iblisnya berlari
Ustaz. Iya, sudah, jangan lempar. Berapa kali dilempar tadi adik-adik? 3 kali iblis dilempar oleh Nabi Ismail, Bunda Siti Hajar, dan yang terakhir siapa? Ismail. Nah, nanti juga ada kisah lainnya itu adik-adik. Kenapa dilempar sebanyak 3 kali? Nah, setelah iblis tidak bisa membujuk keluarga itu, Nabi Ibrahim segera membawa Ismail ke puncak bukit sambil membaca doa talbiyah. Perlahan-lahan Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas sebuah batu. Ismail membuka bajunya dan berpesan agar baju itu diberikan kepada Bunda Siti Hajar. Ismail terlihat bersemangat, tetapi Nabi Ibrahim sedikit ragu-ragu karena tidak tega. Ayah, jangan ragu-ragu. Aku sabar menerima perintah Allah. Karena perintah Allah pasti baik untukku. Ayo ayah, dimulai saja. Seru Ismail. Melihat tekad dan semangat keluarga itu, Allah kembali memberikan perintahnya melalui malaikat Jibril. Wahai Ibrahim yang soleh, ayah yang hebat, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengganti kurban Ismail dengan hewan ini. Allah menyatakan engkau lulus ujian. Kata malaikat Jibril sembari membawa apa adik-adik? Nah, Ismail digantikan dengan seekor domba Kak Heru. domba. Begitulah cerita tentang asal mula perintah untuk berkurban kepada umat Islam.